Kasus tuberkulose atau TB paru yang kita layani di Subang sampai akhir Desember 2024 ini, kita sudah memeriksa sekitar 29.968 orang yang terduga TB. Artinya orang yang kita curigai TB dan datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Ini tidak hanya data puskesmas, tapi juga data dari semua fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit yang ada di Kabupaten Subang, karena kita sudah satu data semuanya dengan mereka. Dari 29.000 itu, yang diperkirakan TB ini dari Kemenkes kalau di Subang ada 6.658 orang. Ternyata yang kita temukan itu 6.148 orang dalam tahun 2024. Dari 6.148 itu orang TB ini yang memeriksakan HIV-nya ada 3.368 karena kita mengenal ada combined TB HIV. Kalau kita ketemu pasien tuberkulose, harus kita cek HIV-nya. Kalau kita temukan duluan orang HIV, harus cek TB-nya, itu namanya combine. Jadi dari 6.148 orang, ternyata yang mengetahui status TB itu kita kira 59% atau 3.368 orang. Dan dari 6.000 itu ada 70 orang yang kasus resistensi obat. TBRO namanya, TB resisten obat. Artinya dia kena TB yang kumannya itu kebal terhadap obat-obat TB lini 1 yang berobat 6 bulan tuh, dia harus berobat 2 tahun. Dan kira-kira yang TB resisten obat itu satu kasus memakan biaya 250 juta. Itu berbentuk cairnya loh, Ya, cairan ya. ada suntikan, ada obat minum. Kemudian dari 6.148 yang kita temukan tahun ini, ada 1.727 orang yang merupakan kategori anak. Ya, kira-kira berapa persen itu? Ya, kira-kira hampir 30%. Itu kategorinya anak. Dan dari 6.148 yang kita temukan itu, ada 48 orang yang tadi 70 yang resisten, itu 48 mulai minum obat. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita, ada kira-kira berapa ini? 22 orang yang resisten itu tidak minum obat. Nah, ini menjadi kekhawatiran karena kalau dia tidak minum obat dan dia berinteraksi terus dengan keluarga, dengan teman, dengan masyarakat, akan melahirkan kasus-kasus resisten obat yang baru lagi, dan itu kan biayanya mahal, pengobatannya sulit. Minimal 95 ya. Kawan, kalau yang paling bagus adalah semua orang yang mempunyai gejala TB itu harus kita temukan. Jadi kita minta bantuan juga teman-teman media untuk men-share kira-kira apa sih gejala TB, kan seperti misalnya batuk lebih dari 2 minggu, kemudian berkeringat di malam hari, terjadi penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, kemudian nyeri dada, sesak napas, segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan terdekat, karena kami 40 puskesmas semua sudah bisa melakukan deteksi terhadap tuberkulose. Secara angka, di stunting ini ada 2 versi. Pertama, versi EPPGBM adalah aplikasi yang digunakan oleh puskesmas yang berhubungan langsung dengan Kementerian Kesehatan. Data EPPGBM ini adalah data yang kami input melalui hasil penimbangan balita di setiap bulan, setiap puskesmas, langsung kepada Kementerian Kesehatan. Nah, dari data EPPGBM di tahun 2023, Subang itu ada sekitar 2,66%. Ya, kira-kira hampir 3.000 orang lebih ya yang menderita stunting.
Sedangkan di 2024 versi PPGBM itu ada 1,61%. Kira-kira 1.200 orang yang tergolong stunting. Sedangkan versi yang kedua adalah data SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh pemerintah pusat dalam menilai kinerja stunting di masing-masing daerah. Nah, versi SSGI, Subang itu 2022 15,7, di 2023 itu naik menjadi 18,7. Jadi ada naik 3 digit sama dengan tingkat Jawa Barat yang juga dari 18,7 menjadi 20,7. Itu di tingkat provinsi. Nah, kita berharap di penilaian 2024 ini akan harusnya ada penurunan, tapi proses penilaian ini sudah dilakukan dari tanggal 6 November sampai 6 Desember. Sekarang sedang dalam tahap input data dan tabulasi data. Kita menunggu saja hasilnya di bulan Januari nanti, paling lambat Februari itu pemerintah pusat akan mengumumkan data seluruh kasus stunting yang ada di Indonesia. Kita golongkan dalam dua upaya besar. Pertama, upaya yang bersifat sensitif dan upaya yang bersifat spesifik. Kalau yang sensitif ini adalah upaya yang dilakukan oleh dinas di luar dinas kesehatan. Ya, misalnya teman-teman di dinas PU membangunkan sumber sarana air bersih yang layak minum. Nah, itu mengurangi angka diare dan akan mengurangi angka stunting. Teman-teman di pertanian, bagaimana membuat produksi pertanian, pemanfaatan lahan itu secara optimal sehingga bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Itu juga membantu, itu contohnya. Atau dinas sosial memberikan bantuan-bantuan sosial untuk meningkatkan atau memberdayakan masyarakat, dinas PMDes dan lain-lain. Nah, upaya yang bersifat spesifik itu ada di dinas kami, dinas kesehatan. Nah, spesifik itu ada 11 langkah. Mulai dari, saya urut ya, yang paling hulu. Bagaimana semua remaja putri yang sudah mengalami siklus menstruasi mendapatkan tablet tambah darah setiap bulan selama dia menjalani masa haid. Misalnya selama 7 hari per bulan dapat tablet tambah darah. Yang kedua, pada saat dia mau menjadi calon pengantin, nah dia harus memeriksakan diri, mendapatkan vaksinasi, TT dan segala macam, mendapatkan bimbingan soal kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan lain-lain. Kalau dia masih muda, kita bolehlah kawin tapi tunda dulu kehamilan ya sampai usia yang sudah cukup matang.